Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammad Rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Peserta didik yang berbahagia, kita berjumpa kembali untuk membahas mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam untuk kelas 8 bagian yang kedua. Untuk mengawali kegiatan kita pada kesempatan kali ini, marilah kita awali dengan pembacaan Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Adapun materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu Daulah Abbasiyah dengan tema membangun peradaban Islam, di mana ada dua subbab yang akan dipelajari, yaitu sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah dan yang kedua adalah kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam pada masa Daulah Abbasiyah, di mana bagian yang pertama sudah kita pelajari pada kesempatan yang telah lalu, dan pada kesempatan saat ini akan kita pelajari bagian yang kedua, yaitu kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Yang pertama, pengembangan ilmu pengetahuan. Periode awal pemerintahan, Daulah Abbasiyah memiliki khalifah-khalifah yang memiliki perhatian besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, seperti Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Beliau adalah khalifah yang kedua. Beliau dikenal sebagai khalifah yang cinta ilmu pengetahuan, sehingga harta dan kekuasaannya dimanfaatkan untuk pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Pada masa periode inilah landasan bagi perkembangan ilmu pengetahuan disiapkan. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur secara langsung meminta kepada para ilmuwan untuk secara serius mengembangkan pengetahuan yang dimiliki untuk kemaslahatan umat manusia. Kerjasama yang apik antara ilmuwan dan pemerintah melahirkan para ilmuwan muslim dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan, kedokteran, filsafat, kimia, botani, astronomi, matematika, dan lain sebagainya. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat. Di antaranya adalah terjadinya asimilasi budaya, bahasa, pengetahuan antar bangsa Arab dengan bangsa lainnya. Yang kedua adalah penerjemahan ilmu pengetahuan dari berbagai bahasa ke dalam bahasa Arab. Gerakan penerjemahan ini berlangsung sejak Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur hingga Khalifah Harun Ar-Rasyid. Kemudian yang ketiga, pendirian Baitul Hikmah. Tempat ini bukan hanya saja menjadi pusat studi bagi orang-orang di Baghdad, tetapi hampir seluruh berbagai penjuru dunia. Yang keempat adalah pembentukan majelis munazarah, dan ini menjadi pusat kajian yang mengupas segala persoalan hukum keagamaan. Selain pengembangan ilmu pengetahuan, juga dilakukan penertiban administrasi pemerintahan. Di antaranya adalah pengangkatan wazir atau perdana menteri yang bertugas sebagai pembantu khalifah. Yang kedua, dilakukan pengangkatan Raisul Kitabah atau sekretaris negara. Kemudian yang ketiga, dilakukan pengangkatan amir atau gubernur-gubernur untuk daerah-daerah. Berikutnya, pembentukan Mahkamah Agung yang meliputi Al-Qadhi, yaitu mengadili perkara agama, kemudian Al-Hisbah, mengadili perkara umum, kemudian An-Nazar fil Mazalim, pengadilan tingkat banding. Selanjutnya, bidang politik dan militer. Bidang politik. Dalam bidang politik, Daulah Abbasiyah menjalin hubungan persahabatan yang baik dengan negara-negara lain. Di antaranya adalah menjalin kerjasama politik dengan Raja Frank di sebagian wilayah Andalusia atau Spanyol. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi meluasnya pengaruh Daulah Umayyah. Kemudian menjalin hubungan dengan Afrika Barat. Tujuannya adalah untuk menambah kekuatan dan kekuasaan Abbasiyah di Baghdad. Kemudian pada bidang militer, Daulah Abbasiyah pernah mencapai profesionalisme militer yang terjadi pada periode pertama dan periode kedua pemerintahannya. Sekitar 100 tahun lamanya, kebijakan politik dan militer sepenuhnya mandiri di tangan para khalifah Daulah Abbasiyah tanpa dipengaruhi oleh bangsa manapun. Berikutnya adalah dalam bidang ekonomi. Pertama, perdagangan. Perekonomian masyarakat pada masa Daulah Abbasiyah meningkat saat Khalifah Al-Mahdi memerintah. Hubungan luar negeri Daulah Abbasiyah dengan kerajaan-kerajaan lain telah membawa peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menambah kas negara. Kota Basrah menjadi pelabuhan penting sebagai tempat transit antara timur dan barat. Banyak mendatangkan kekayaan bagi Abbasiyah. Selain itu, ada juga pelabuhan Damaskus dan dermaga Kufah. Seiring itu, terjadi peningkatan pada sektor tambang, pertanian, dan industri. Yang kedua, perindustrian. Khalifah Daulah Abbasiyah memiliki perhatian yang sangat serius dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Untuk itu, mereka aktif mendorong kemajuan sektor perindustrian. Para khalifah menganjurkan masyarakat untuk berlomba-lomba dalam industri dan pengolahan. Yang ketiga, pertanian. Pembangunan kanal, bendungan, irigasi, dan terusan diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan petani yang hasilnya mampu meningkatkan produktivitas para petani dan kualitas hasil panennya. Yang kelima adalah seni budaya. Peradaban Islam dalam bidang seni budaya, sastra mencapai puncak kejayaannya pada masa Daulah Abbasiyah.
kota Baghdad menjadi kota pusat studi ilmu, seni dan sastra. Kemajuan ini disebabkan karena proses asimilasi atau pertemuan budaya antara bangsa Arab dan bangsa lainnya. Apalagi setelah kegiatan penerjemahan berbagai macam buku dari Yunani, India, Bizantium dan Persia ke dalam bahasa Arab. Perkembangan peradaban yang dapat diidentifikasi dalam bidang seni budaya antara lain adalah seni arsitektur. Seni arsitektur ini sangat digemari oleh para khalifah. Seni arsitektur ini sangat berguna untuk keperluan pembangunan gedung, masjid, istana, madrasah, dan kantor pemerintahan. Yang kedua, seni tata kota. Seni tata kota dan arsitektur pada masa Daulah Abbasiyah bernilai sangat tinggi. Banyak bangunan dan kota dibangun dengan teknik tata kota yang berseni tinggi. Yang keenam adalah seni sastra. Dunia sastra mencapai puncak kejayaannya pada masa Daulah Abbasiyah. Kota Baghdad merupakan pusatnya para penyair dan sastrawan. Di antaranya adalah Abu Atiyah, Abu Nawas, Al-Buthuri, dan Al-Muntanabbi. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.